Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jurnal kami dengan judul Pengaruh Pembelajaran Berbasis Praktikum pada Keterampilan Pembelajaran Biologi. Adapun kelompok kami terdiri dari Siti Aziza Wahyudin, Amelia Sundari, Neni Nuryani, Rudi Indra Prahasta, dan Satya Zulfiani Roshid. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai abstrak. Pengertian abstrak sendiri merupakan tulisan sederhana yang tidak terlalu panjang, penyajian kembali secara cepat, singkat, padat dan mudah dipahami oleh pembaca, atau bisa dikatakan sebuah intisari ringkas mengenai isi karya tulis ilmiah. Abstrak juga perlu diberikan kata kunci. Kata kunci pada jurnal kami yaitu pelajaran biologi, pembelajaran berbasis praktikum, dan keterampilan proses sains. Sesuai dengan kata kunci pertama dalam abstrak kami yaitu pelajaran biologi, di mana pada bait pertama menjelaskan tentang mata pelajaran biologi sendiri. Dan untuk kata kunci yang kedua yaitu pembelajaran berbasis praktikum. Pada bait yang kedua pun membahas tentang kegiatan praktikum itu seperti apa dan cara pengembangannya pun seperti apa. Dan yang ketiga yaitu membahas tentang keterampilan proses sains sesuai dengan kata kuncinya. Bagaimana proses sains itu dapat dikembangkan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Sundari dari Prodi Pendidikan Biologi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya. Praktikum yaitu merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasi teori dengan menggunakan fasilitas laboratorium maupun di luar laboratorium. Untuk praktikum dalam pembelajaran biologi, yaitu metode yang sangat efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sudah dicetuskan untuk Kreutzmann di tahun 2005, ayat 135. Menurut Permendiknas nomor 21 tahun 2016, beberapa kompetensi yang harus dicapai siswa dalam pelajaran biologi yaitu menerapkan proses kerja ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium biologi dalam pengamatan dan penelitian serta percobaan untuk memahami permasalahan dalam biologi pada berbagai objek, mengkomunikasikan hasil pengamatan dan dalam biologi pada berbagai objek. Untuk hasil pengamatan dan percobaan secara tulis maupun lisan, serta menyajikan berbagai data dan objek berdasarkan pengamatan dan penelitian, serta percobaan dengan menerapkan suatu prosedur ilmiah. Menurut Karin dan Sun, di tahun 1990, pembelajaran biologi idealnya dikembangkan sesuai dengan hakikat pembelajaran yaitu ke biologi. Arah pengembangan scientific process, scientific products, scientific attitudes, scientific process identik pada proses kegiatan ilmiah yang mengembangkan keterampilan proses sains yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai aktivitas seperti mengamati, menganalisis, melakukan percobaan untuk menemukan sendiri konsep-konsep sebagai sebuah produk sains ilmiah. Dan untuk di ilmu pengetahuan alam atau IPA, memberikan berbagai pengalaman belajar dan keterampilan proses sains untuk memahami konsep yang berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup. Dan untuk pengembangan keterampilan proses sains, penerapan keterampilan tersebut adalah proses sains sekaligus pengembangan sikap ilmiah yang sangat mendukung proses pengetahuan dalam diri siswa dan sangat dimungkinkan dalam kegiatan praktik, sehingga dalam pelajaran biologi praktikum memiliki peran yang sangat penting. Dari Dwi Jayanti dan siswa Ningsih di tahun 2005 ayat 2 juga mengatakan bahwa pengembangan keterampilan proses sains siswa dapat dikembangkan keterampilan
komotorik, terus kognitif dan juga efektif. Pada kegiatan praktikum, siswa dapat melakukan kegiatan mengamati, menafsirkan data, meramalkan, menggunakan alat dan bahan, merencanakan praktikum, mengkomunikasikan hasil praktikum, dan mengajukan pertanyaan. Untuk hal tersebut, sesuai dengan pendapat Nuryani dalam Sudargo dan Asia 2019, ayat 16, bahwa praktikum merupakan sarana terbaik untuk mengembangkan keterampilan proses sains. Karena dalam praktikum siswa dilatih untuk mengembangkan suatu inderanya. Salah satu temuan penelitian yang dilakukan Findri di tahun 2017 diperoleh data 57% yang mencapai tujuan kriteria ketuntasan minimal pada materi pembahasan pencernaan. Dan masalah tersebut dapat menyebabkan keterampilan proses sains yang berkurang sehingga dilakukan pengembangan keterampilan proses sains perlu ditingkatkan agar siswa lebih memahami konsep pelajaran dan juga lebih mengoptimalkan keterampilan dasar tersebut. Hulandari di tahun 2011 ayat 6, dalam proses pengajaran biologi diperlukan suatu metode atau cara yang dapat membekali siswa untuk mencapai kompetensi dasar yang diharapkan dalam kurikulum. Untuk salah satu contohnya yaitu metode yang tepat adalah metode praktikum. Dengan kegiatan praktikum siswa mampu menguasai konsep, fakta, dan proses sains hingga meningkatkan keterampilan siswa. Dan untuk kegiatan praktikum dalam materi biologi akan membangkitkan rasa ingin tahu dan sikap ilmiah siswa terhadap fenomena alam ataupun pada ciptaan Tuhan, serta menuntut agar untuk berpikir kritis dalam mencari alternatif pemecahan terhadap pada suatu masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rudi Indra Prasta akan membahas pembahasan poin yang pertama, yaitu ilmu biologi. Menurut pemahaman tentang hakikat biologi yang disampaikan pada PLPG Kemendikbud tahun 2016. Biologi sebagai kumpulan pengetahuan. Biologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau IPA. Biologi mencakup ilmu-ilmu atau pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan di alam semesta ini. Pengetahuan tersebut dapat berupa fakta, konsep, teori, ataupun hukum maupun generalisasi yang menjelaskan tentang gejala kehidupan. B. Biologi sebagai suatu proses investigasi pemahaman. Tentang biologi sebagai suatu proses investigasi, penelusuran, atau penyelidikan diartikan bahwa biologi selalu berhubungan dengan laboratorium beserta perangkatnya. Hal ini dapat dipahami bahwa sedari dulu para ilmuwan mengembangkan biologi selalu memberikan gagasan serta pembahasan melalui proses ilmiah. Suatu bangun ilmu, pelajaran biologi salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains terbentuk dan interrelasi antar sikap dan proses sains, penyelidikan fenomena alam, dan produk keilmuan. Melihat dari sejarah penemuan konsep tentang sains, akan terlihat betapa hubungan erat antara proses dan sikap ilmiah sangatlah penting bagi penemuan pengetahuan sains. Sebagai contohnya seperti Darwin pada penemuan konsep tentang seleksi alam atau evolusi, lalu Linnaeus pada klasifikasinya, dan juga penelitian Mendel dengan teori hukum Mendelnya. Sejarah di atas menggambarkan betapa lamanya sebuah proses untuk mendapatkan teori-teori, konsep, ataupun hukum dengan metode ilmiah yang didasari oleh fakta-fakta. Proses ini pun bukan sekali ataupun dua kali, akan tetapi proses secara terus-menerus siklik yang didukung dengan sikap mental yang kuat dan percaya akan sikap ataupun hasil yang didapat untuk bisa menghasilkan atau menemukan ilmu pengetahuan yang dapat diterima dan dapat berguna bagi umat manusia. Hal ini membutuhkan sikap ilmiah seperti peka ataupun kritis terhadap lingkungan,
Rasa ingin tahu, objektivitas, dan skeptis yang dapat mendorong seseorang untuk menemukan permasalahan dari suatu objek ataupun gejala alam yang dihadapi dan ditelitinya. Persoalan ini menjadi dasar utama untuk melakukan proses ilmiah yang terdiri atas proses pengamatan empirik dan penalaran logik. Pengamatan empirik merupakan salah satu kegiatan penginderaan atau penggunaan panca indera untuk menangkap informasi yang ada di dalam objek ataupun gejala alam. Informasi yang diperoleh dari aktivitas pengamatan empirik mendasari kegiatan penalaran logik, yaitu aktivitas menggunakan nalar ataupun pikiran untuk mengolah data, mengartikan informasi tersebut sehingga menjadi suatu bentuk produk keilmuan yang berupa konsep, prinsip, teori, ataupun hukum. 2. Pembelajaran berbasis praktikum. Menurut Rustaman, metode praktikum adalah cara penyajian pelajaran dengan menggunakan percobaan. Dalam pelaksanaan metode ini, siswa melakukan kegiatan yang mencakup pengendalian variabel, pengamatan, melibatkan pembanding ataupun kontrol, dan penggunaan alat-alat praktikum. Praktikum memegang peranan penting dalam pendidikan sains, karena dapat memberikan latihan metode ilmiah kepada siswa dengan mengikuti petunjuk yang lebih rinci. Dalam lembar petunjuk, dengan melakukan praktikum, siswa juga menjadi lebih yakin atas suatu hal daripada hanya menerima dari guru ataupun teori. Dapat memperkaya pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah, dan hasil belajar akan bertahan lebih lama dalam ingatan siswa. Rustaman 2011. Menurut Saiful Bahri, Jamaroh, dan Aswan Zain tahun 96, mengemukakan bahwa ada 4 alasan tentang pentingnya pembelajaran praktikum. Pembelajaran praktikum membangkitkan motivasi belajar sehingga peserta didik yang termotivasi belajar akan sungguh-sungguh dan mempelajari sesuatu. B. Pelajaran praktikum mengembangkan keterampilan dasar melalui praktikum. Dalam hal ini, peserta didik dilatih untuk mengembangkan kemampuan memahami konsep dengan melatih kemampuan mereka mengobservasi dengan cermat, mengukur secara akurat, menggunakan dan menangani alat secara aman, merancang dan melakukannya. C. Praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah, karena dalam proses pembelajaran praktikum tidak hanya sekedar keterlibatan peserta didik, akan tetapi yang berperan langsung peserta didik dalam identifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis, serta membuat laporan. D. Praktikum dapat menunjang materi pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran praktikum memberi kesempatan bagi peserta didik untuk menemukan dan membuktikan teori. Dengan begitu, pembelajaran praktikum dapat menunjang pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Praktikum dapat memberikan kesempatan bagi siswa maupun mahasiswa dalam membuktikan sebuah teori, konsep maupun hukum. Dalam pemahaman tersebut, siswa dan mahasiswa dalam pembelajaran telah merasionalisasi fenomena ini. Kegiatan praktikum juga dapat membentuk ilustrasi bagi konsep dan prinsip biologi. Keyakinan akan kontribusi bagi pemahaman materi pelajaran diungkapkan dengan semboyan I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Neni Nuriani, yaitu tentang keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains itu adalah semua keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori IPA, baik berupa keterampilan mental, keterampilan fisik atau manual, maupun keterampilan sosial. Nah, di sini dalam sains nggak hanya teori yang kita perdalam, tapi kita juga diharuskan memiliki keterampilan proses sains. Nah, dalam biologi sendiri, keterampilan proses sains ini didukung oleh praktikum. Nah, adanya praktikum itu untuk membuat kita dapat mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep yang telah kita terima di kelas. Nah, jadi kan misalnya kita belajar di kelas tentang teori misalkan tentang pencernaan. Nah, nanti pada saat praktikum kita dapat melihat secara langsung atau menggunakan alat peraga, bagaimana sih proses pencernaan tersebut bekerja. Nah,
hal itu dapat membuat kita menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari pada saat pembelajaran di kelas, kemudian diaplikasikan pada saat praktikum. Nah, tidak hanya mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep saja, tetapi keterampilan sosial pada saat praktikum ini atau melakukan keterampilan proses sains ini, keterampilan sosial itu dibutuhkan. Mengapa? Karena pada saat praktikum itu kerja tim yang dibutuhkan. Nah, pada saat praktikum biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok, dan keterampilan sosial di sini akan secara tidak langsung diasah, karena jika kita tidak bisa bersosial, kita akan mengalami kesulitan. Kesulitannya seperti apa? Kesulitan seperti misal kita tidak mengerti mengapa ini seperti ini. Jika kita tidak mampu bersosial, kita akan mengalami kesulitan dan tidak akan mengerti tentang praktikum yang sedang dijalani. Tapi biasanya yang susah bersosial itu ketika praktikum akan berusaha untuk bisa bersosial. Karena apa? Karena pada saat melakukan keterampilan proses sains ini itu sangat dibutuhkan untuk bersosial, seperti itu. Nah, keterampilan proses sains melibatkan keterampilan kognitif atau intelektual, manual, dan sosial. Terus keterampilan kognitif atau intelektual terlibat karena dengan melakukan keterampilan proses siswa menggunakan pikirannya. Nah, jadi pada saat praktikum siswa atau mahasiswa itu kan setelah mempelajari teorinya di kelas. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan teori yang telah kita dapat ke dalam praktikum. Nah, itu kan memerlukan pemikiran yang baik, karena bagaimanapun teori dan praktik itu berbeda. Nah, maka dari itu keterampilan kognitif di sini sangat dibutuhkan. Kemudian keterampilan manual jelas terlibat dalam keterampilan proses karena mereka melibatkan penggunaan alat dan bahan, pengukuran, penyusunan, dan perakitan alat. Nah, keterampilan manual juga dibutuhkan. Keterampilan manual itu keterampilan yang yang ada dalam proses, misalnya kayak menggunakan alat dan bahan, lalu melakukan pengukuran, kemudian menyusun atau merakit alat. Nah, dengan keterampilan ini siswa atau mahasiswa dapat melakukan praktikum dengan baik, melakukan keterampilan proses sains dengan baik. Nah, kemudian dengan keterampilan sosial dimaksudkan bahwa mereka berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, seperti tadi kita diharuskan bisa bersosialisasi itu untuk dapat memudahkan kita memahami apa yang akan kita pelajari, seperti itu. Nah, kemudian keterampilan proses sains merupakan keterampilan yang berorientasi pada proses belajar mengajar IPA. Nah, biasanya ini sudah seperti memang seharusnya proses sains ini orientasinya itu kepada proses belajar mengajar IPA, karena dalam ilmu pengetahuan alam itu tidak hanya teori yang harus kita pelajari, tetapi kita diharuskan untuk dapat menerapkan teori yang telah kita dapat ke dalam praktik-praktik sehari-hari, praktikum sehari-hari, seperti itu. Mungkin hanya itu
yang dapat saya sampaikan. Oh iya, dalam mengembangkan keterampilan proses sains dapat digunakan metode eksperimen atau metode praktikum tadi. Nah, itu mungkin sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan oleh yang lain. Kesimpulannya adalah biologi adalah ilmu atau pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan di alam semesta ini. Pengetahuan tersebut dapat berupa fakta, konsep, teori, maupun generalisasi yang menjelaskan tentang gejala kehidupan. Melihat sejarah penemu konsep-konsep sains, akan terlihat betapa hubungan antara proses dan sikap ilmiah sangat penting bagi penemu pengetahuan sains. Dalam biologi, terdapat pembelajaran praktikum. Praktikum memegang peranan penting dalam pendidikan sains karena dapat memberikan latihan metode ilmiah kepada siswa dengan mengikuti petunjuk yang telah diperinci dalam lembar petunjuk. Dengan melakukan praktikum, siswa juga akan menjadi lebih yakin atas satu hal daripada hanya menerima dari guru dan buku, dan dapat memperkaya pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah, dan hasil belajar akan bertambah lebih lama dalam ingatan siswa. Nah, pada pembelajaran praktikum ini harus memiliki keterampilan proses sains yang merupakan keterampilan yang di dalamnya terdapat observasi, klarifikasi, interpretasi, prediksi, mengajukan pertanyaan, hipotesis, menggunakan percobaan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, berkomunikasi, melakukan percobaan. Berorientasi pada proses belajar mengajar IPA, keterampilan proses sains bertujuan untuk membuat siswa menjadi lebih aktif dan memahami, menguasai rangkaian yang telah dilakukannya. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.